Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur dan senantiasa mensyukuri dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa hadir di majelis ini. Kita bisa berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah di dalam kandungan Al-Quran maupun hadis Nabi SAW dalam sudut pandang bahasa Arab. Dan kita masuk ke dalam wasolna fi ayat surah ummahat, di surah apa saat ini ummahat, karena kita masuk ke pekan keempat ya. Nah, Nah, Ustaz. terakhir kita surat apa ummahat? Terakhir surat Al-Asr, Al-Asr. Al-Asr ya. Saat ini kita masuk ke dalam pembahasan surah apa? Al-Asr. Al-Asr sudah ya? At-Takasur. At-Takasur. Surah Takasur. At-Takatsur. Ya. At-Takatsur. Naam. Ya. Alhamdulillah kita masuk ke dalam surah At-Takatsur. Langsung saja ummahatillah, karena pembahasannya cukup panjang, ada 8 ayat di dalam surah At-Takatsur, maka kita harapkan untuk mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya dan juga buku catatan serta alat tulisnya, karena kita akan membahas 3 pandangan di dalam bahasa Arab, yaitu dari segi kalimat susunan bahasa Arab, yang kedua dari terjemahan, ya, dan yang ketiga tentunya adalah berkaitan dengan kandungan dari setiap mufradat yang akan kita bahas saat ini. Insya Allah kita akan membaca, ya ummahat akan membaca bersama-sama, ya, dari ta'awudz ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, falyatafaddalna mashkurah wa iqra'na jami'an wahid itsnan tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hatta maqabir. Sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla Latarawunna jahim. Thumma latarawunna ainal yaqin.
ثم ثم لتسألن لتسألن يومئذ يومئذ عن النعيم. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran jazilan wa barakallahu fikunna pada ummahat yang telah membacakan surah At-Takatsur. Ya, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda untuk Amin, ummahat amin semuanya. ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ummahati fillah rahimakumullah, dengan pembahasan ya berkaitan dengan surat At-Takatsur. Kalau kita lihat ya, terjemahannya apa? Takatsur, ummahat. bermegah-megahan. 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 Ya. Apa yang dimaksud dari bermegah-megahan? Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dan pembelajaran kepada seluruh manusia, umat akhir zaman, yaitu umat Islam, untuk memahami dari makna at-takatsur ini? Maka kita akan bahas ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur. Apa artinya alhaakumut takatsur? Terjemahannya ummahat. Bermegah-megahan Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Iya, na'am. Lalu ada footnote-nya, boleh sekalian dibaca ummahat. Yang punya mushaf terjemahan, ada footnote-nya. Ustaz ya. Mengumpulkan Bermegah-megah dan menghitung-hitung harta yang menyebabkan dia menjadi kikir dan tidak menggunakannya di jalan Allah. dan sebagian telah melalaikan dari Ketaatan kepada Allah. Pada Allah. Naam. Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Ya, kita lihat dan kita baca terjemahannya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Maknanya, ya ada footnote di situ. Ya, footnote ini adalah penjelasan. Ya, secara umum para ahli tafsir mengatakan bermegah-megahan dalam soal banyak anak, harta, pengikut, kemuliaan, dan sebagainya, ya, telah melalaikan kamu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekilas demikian terjemahan dari Departemen Agama. Bagaimana dalam sudut pandang bahasa Arab? Diambil di ayat yang pertama ini ada beberapa kata. Yang pertama adalah al-hakum. Al-hakum artinya al-hakum. Al-ha dan ditambahkan kum. Al-ha ditambahkan kum. Al-hakum itu diambil dari kata al-ha yulhi. Ya. Al-ha yulhi. Apa artinya al-ha yulhi? Artinya apa? Artinya lalai. Artinya terlena. Artinya tersibukkan oleh sesuatu yang tidak penting sehingga meninggalkan hal yang seharusnya lebih utama. Nah, jadi artinya lebih mendalam ummahat. Ya. Alha yulhi itu adalah perbuatan yang jauh dari skala prioritas. Ada yang lebih penting tapi dia melalaikan. Dia malah melakukan hal yang tidak penting atau tidak ada gunanya atau bahkan sia-sia atau bahkan wal'iyadzubillah bagian dari dosa. Ya. Ini disebut dengan alha yulhi. Diambil dari kata af'ala yuf'ilu. Kalau di buku shorof dari fa'ala. Ya, fa'ala yaf'ulu. Ya. Laha yalhu. Laha yalhu. Akar kata yang sama, tapi babnya beda-beda. Kalau ini alha yulhi diambil dari kata af'ala yuf'ilu. Babnya jauh di dalam buku shorof.
Kalau di bab yang kita ya fa'ala yaf'ulu. Nanti ada di bab kedua di buku Shorof ya. Ya, yang Ummahat pelajari setiap pekan ketiga. Nah, artinya di sini at-takatsur lalu ditambahkan at-takatsur ya. At-takatsur diambil dari kata takasara yatakatsaru. Takatsuran, takatsur. Ya. Mungkin pernah mendengar kata kasir. Apa arti kasir, Umar? Kasirun. Banyak. Banyak. Nah, ya, akar kata yang sama tuh. Ya, banyak, kebanyakan, memperbanyak, ya, sampai akhirnya pada tingkatan bermegah-megahan. Karena korelasinya sama. Orang yang bermegah-megahan, dia akan memperbanyak. Memperbanyak apa? Memperbanyak sesuatu yang melalaikan. Apa yang melalaikan? Perkara-perkara yang memprioritaskan dunia daripada akhirat. Ini tamparan keras umat bagi orang-orang yang terkena sifat at-takatsur. Karena sebuah sifat ini yang tidak disadari. Ya, setiap insan. Kalau orang bermaksiat, dia tahu bahwa dirinya bermaksiat. Dia tahu mencuri itu tidak boleh. Dia tahu bahwa berzina itu haram. Meminum-minum khamar itu haram. Ya. Tapi ada satu waktu orang yang bermegah-megahan tidak tahu dirinya salah. Ya. Bermegah-megahan dalam urusan apa? Ada footnote-nya di sini. Ya. Ya. Bermegah-megahan dalam urusan banyaknya anak. Ya. Berapa banyak ummahat orang-orang ya, masyarakat kita terutama di negeri kita yang kita cintai ini, orang yang memprioritaskan atau orang yang membangga-banggakan anaknya. Ya, apalagi baru ini ya, apa namanya? Pelepasan. Ada yang namanya haflah, acara pelepasan, acara wisuda ya. Nah, ya. Lalu kita banggakan anak kita. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada saudara-saudara kita, ya, kepada siapa saja. Lalu kita katakan, nih anak saya, ranking 1. Ini anak saya, yang diungkit adalah kelebihan dari anaknya. Ya, bukan bermaksud ria, tapi dia tampakkan ya, dengan motif yang sudah jelas bahwa itu secara tidak langsung adalah ria dan sum'ah. Beda orang mau dapat beasiswa, kita harus menampakkan anak saya lulusan ini, ijazah ini, dapat sanad Al-Quran ini, ya untuk apa? Beasiswa. Nah itu bukan dalam rangka bermegah-megah. Tapi orang yang dalam rangka bermegah-megah ya adalah orang yang memang ya tidak tahu skala prioritas. Seperti banyaknya anak, at-takatsur bagian. Lalu harta. Ya, kadangkala rumput tetangga selalu lebih apa, Umar? Lebih apa? Lebih hijau. Lebih hijau ya, bukan coklat ya. Lebih hijau. Ya. Sehingga yang terjadi adalah bermegah-megahan atau berlomba-lomba untuk dunia, dunia, dan dunia. Ya. Atau yang lebih parah lagi adalah gila pengikut ya, followers. Ya. Dia rela untuk membuka auratnya untuk mendapatkan followers. Ya, ini adalah bermegah-megahan secara tidak langsung at-takatsur. Ya. Lalu gila kemuliaan. Ya, ingin mendapatkan kemuliaan di tengah masyarakat. Itu juga bagian dari at-takatsur. Ya, poinnya apa? Poinnya segala sesuatu yang membuat kita lalai, melalaikan diri kita dari ketaatan kepada Allah adalah at-takatsur. Ya, tidak memandang itu perkara anak, harta, pengikut, barang, benda yang kita banggakan itu juga termasuk.
ya, membuat kita lalai dari ketaatan kepada Allah adalah at-takatsur. Ini berbahaya penyakit ini, ummahat. Karena enggak, tanpa kita sadari dan kita anggap ya apa? Oh, ini bukan termasuk dosa. Ya, boleh-boleh saja kita bermegah-megah, ya. Padahal bermegah-megahan ini bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahim. Salah satu neraka nanti akan kita bahas ya. Ya, kita lihat di ayat yang kedua. Silakan dibaca ayat yang kedua bahasa Arabnya dan terjemahannya, ummahat. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Kamu masuk ke dalam kubur. sampai masuk ke Ya. dalam kubur. Naam, naam. Hatta zurtumul maqabir. Ya. Perhatikan ummahat fillah rahimakumullah. Ini perkara yang besar. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Masih belum sadar bahwa perbuatan at-takatsur ini adalah perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka. Ya. Kita lihat di sini. Dari terjemahan aja udah jelas. Sampai kamu masuk ke dalam kubur, itu masih belum ngerasa dirinya adalah perbuatan yang salah. At-takatsur adalah perbuatan yang salah. Ya. Nggak sadar-sadar. Karena ini penyakit yang benar-benar samar. Ya. Makanya kita lihat di sini secara bahasa. Hatta, sampai. Ya. Zurtum itu diambil dari kata zaro. Yazuru. Mungkin pernah mendengar kata ziarah. Apa arti ziarah, ummahat? Mengunjungi. Ziarah. Berkunjung, mengunjungi. Ya. Sampai dia mengunjungi atau dia masuk. Ya, diterjemahkan, diartikan masuk. Ya, akar katanya dari kata zara yazuru, kalian masuk. Di sini disebutkan ya dalam bentuk mufrad kalau di terjemahan. Tapi kalau di dalam bahasa Arabnya bentuknya adalah jamak kalian. Sampai kalian masuk mengunjungi makabir. Makabir jamak dari qabrun. Qabrun, kubur. Makabir adalah kuburan-kuburan kalian. Sampai kalian masuk ke dalam kuburan-kuburan kalian. Kuburan. Tidak sadar bahwa dirinya adalah at-takatsur. Bermegah-megahan. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Dan ini kalau sudah nggak sadar, baru di kuburan, baru meninggal, ya ketika sudah meninggal dunia, sudah berpisah antara roh dan jasad, pindah dari alam dunia ke alam barzakh, baru ngeh itu salah. Apakah bisa kembali ke dunia? Apakah bisa bertaubat di alam barzakh? Enggak. Tidak bisa. Yang ada adalah an-nadam. Nadam ini artinya penyesalan. Ya. Maka bersyukurlah yang menyesal hari ini. Bersyukurlah yang menyesal di dunia. Karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau sudah menyesal di akhirat, nggak ada perbaikan. Telat. Telat, sudah telat. Nasi sudah jadi bubur. Ya, nggak bisa lagi bubur jadi nasi, nggak bisa utuh, nggak bisa sempurna, nggak akan kembali. Ya, itu yang terjadi oleh orang-orang yang tanpa dia sadari melakukan dosa-dosa besar. Dan at-takatsur ini bagian dari dosa besar, Umar. Ya, karena lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Akhirat. Ya, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Bagaimana keseharian orang-orang at-takatsur ini? Ya, kita bisa lihat.
ya, yang menjadi nilai poin pentingnya adalah dia bisa lalai dari ketaatan kepada Allah ketika melakukan amalan-amalan tertentu. Ya, beli barang, akhirnya jadi lalai dari ketaatan kepada Allah. Ya, harusnya fokus ke ibadah, tapi foto-foto di depan Ka'bah. Nah, yang lagi rame itu. Ya, foto-fotonya ya nggak Nggak boleh. salah. Iya, fotonya memang nggak salah. Tapi niatnya yang harus diperbaharui. Niatnya yang harus diperbaiki. Niat orang-orang yang melaksanakan ibadah itu adalah ibadah kepada Allah. Ya, yang pergi ke Baitullah, pulang dari haji, perlukah ada label haji di depan Wajib. namanya? Ya, maka ini sudah tidak diperlukan. Ini adalah secara histori ini dari zaman Belanda. Ya, sekarang sudah tidak berlaku. Ya, maka ini hati-hati, penyakit ini berbahaya, at-takatsur ini. Lihat di ayat yang ketiga. Ini lebih mengerikan, Ummahat. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, apa bunyinya, Ummahat? Kalla Saufa ta'lamun. saufa ta'lamun. Apa artinya, Ummahat? Sekali-kali tidak, Allah kamu alami akibat perbuatanmu itu. Naam. Kalla adalah sebuah Karena yang bermakna sekali-kali tidak. Apakah maknanya hanya sekali-kali tidak? Bukan. Ya, maknanya itu lebih luas. Tanpa kita sadari, ternyata yang namanya atau kata kalla ini adalah kata yang membantah, ya, penegasan, bantahan, penolakan, ya, sekali-kali tidak atau tidak demikian, ya, atau jangan seperti itu. Ini adalah kalimat ataupun kata, ya, dan dia adalah bagian dari huruf ummah, ya, huruf kalla, ya, dan kala ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah asumsi manusia yang salah. Apa yang salah? Ya bermegah-megahan itu salah. Memangnya nggak boleh punya emas di tangan, perhiasan bagi wanita, ya gelang kalung berisikan emas 24 karat, ya bukan 1 gram 2 gram 1 kilo mungkin gitu ya. Lalu dia banggakan, ya memangnya tidak boleh, ya demikian. Nah ini jadi apa? Jadi bantahan asumsi manusia yang salah tentang dunia, tentang kekayaan, tentang hari kiamat, ya, bahwa kalau kita punya harta, semakin banyak harta kita, semakin kita lalai dari ketaatan kepada Allah. Ini adalah at-takatsur. Ya, ini contoh sederhana. Kalau seumpama ya Allah luaskan rizki ummahat. Ya, suami ummahat bekerja, lalu Allah luaskan rizki ummahat. Tapi semakin lalai dari ketaatan kepada Allah, sulit untuk beribadah, sulit untuk beramal soleh, berat rasanya untuk beramal soleh. Nah ini at-takatsur maksudnya. Tapi kalau diberikan rizki yang luas, ibadahnya makin kuat, ya, dan niatnya adalah untuk Allah, bukan untuk konten, bukan untuk mau dilihat, oh ini orang dermawan, oh ini orang yang baik, orang yang saleh, ya, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan as-sa'adah, ya, bukan bagian orang-orang yang at-takatsur. Makanya lihat di sini, kala sekali-kali tidak, saufa ta'lamun. Nanti di buku Nahwu Umat akan belajar kata saufa.
Saufa ini hanya bertemu dengan fi'lun. Ya, huruf yang bertemu dengan fi'il. Artinya akan. Istiqbal untuk yang akan datang. Ya. Jadi artinya kalau saufa ta'lamun sekali-kali tidak, kelak engkau atau kalian akan mengetahui. Tapi akan mengetahuinya dalam jangka waktu yang lama, yang jauh. Kapan itu? Ketika sudah masuk kubur. Baru ngehnya di mana? Di kuburan. Ya. Makanya kalau ada orang, kok rasanya beramal soleh berat ya? Rasanya untuk beribadah berat. Tapi kayaknya kok kalau untuk maksiat mudah ya? Berarti ada yang salah di situ. Ya. Kok kalau sholat nggak pernah khusyuk? Ya. Kalau sedekah kok ya harus ditampakkan kepada kerabat terdekat, saudara, ya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit at-takatsur yang harus diberantas. Ya. Karena yang paling beratnya ini ketika apa? Ketika taunya sudah dikubur, sudah meninggal baru ngeh. Nah, ini yang berbahaya. Penyakit ini berbahaya, umat. Makanya ada kata saufa ta'lamun. Ta'lamun itu diambil dari kata alima ya lamun. Kata kerjanya. Mengetahui. Ilmun. Nah, pengetahuan. Ilmun itu artinya pengetahuan. Kalau ta'lamun adalah fi'il mudhari' dari kata antum. Ta'lamuna. Ya, sekali-kali tidak kalian pasti akan mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Akibat perbuatan itu sehingga dia mendapatkan ya musibah nanti di yaumil akhir. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Lalu kita lihat di ayat yang keempat. Ya. Di mana ayat keempat ini bunyinya apa, Ummahat? Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Ya. Artinya apa, Ummahat? kemudian Kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Naam. Ya. Berat ya, Ummahat, untuk kita bahas di sini. Ayat ketiga dan ayat keempat itu satu padu. sama kata-kata yang Kalimatnya sama. Iya, kalimatnya sama persis, cuma ada tambahan summa. Summa itu adalah litartib untuk mengikuti urutan pada kata atau ayat sebelumnya. Menjelaskan dan mengikuti ayat sebelumnya. Ya, artinya apa? Sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahuinya. Artinya ini penekanan di atas penekanan, umat. Ya, penekanannya ini double. Ya. Maka ini teruntuk kita yang masih hidup. Jangan sampai ini terjadi. Karena mereka akan menyesal di kemudian hari. Orang-orang yang terkena penyakit at-takatsur ini akan menyesal di kemudian hari. Ya, karena Allah memberikan peringatan double ayat 3 dan ayat keempat. Lalu ada kata summa. Summa menunjukkan urutan ataupun mengikuti ya kata sebelumnya. Bahwa kata sebelumnya pasti ya kalian akan mengetahui perbuatan tersebut salah dan diulangi lagi kata tersebut di ayat yang keempat. Ya, bukan hanya itu, Ummahat. Di ayat yang kelima silakan bisa dibaca, Ummah. Begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Nah,
Naam. Ya, Masya Allah. Ayat yang kelima ini bunyinya kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, kalla lagi ada 3 tuh ya. Banyak kala. Kalanya banget. Ya. Di mana bunyinya sekali-kali tidak. Ya, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ya. Artinya apa di sini? Sekali-kali tidak, sekiranya, lau itu artinya sekiranya atau seandainya. Ta'lamuna, kalian mengetahui. Sekiranya kalian mengetahui dengan yang namanya ilmal yakin, pengetahuan yang yakin. Yakin adalah kepastian. Nah, para ulama menjelaskan apa yang disebut dengan ilmal yakin. Ya, ilmal yakin bermakna adalah al-ilmu, yaitu ad-din. Ma makna ad-din? Agama. Agama. Ya, ilmu yang pasti adalah ilmu agama. Kalau ilmu dunia yang pasti kan ilmu eksak ya. 1 tambah 1 ya 2, nggak ada 3 gitu ya. Kecuali nanti ada ilmu-ilmu lain gitu ya. Nah, ini ilmu yang yakin adalah ilmu agama. Ya. Artinya apa di sini ummahat? Dalam hal ini ya, sekali-kali tidak bahwa ya kamu akan mengetahuinya dengan ilmu yang pasti, yaitu dengan mengetahuinya dari agama. Ya, siapa apa namanya? Kalau kita melihat ilmu apa yang bisa mengajarkan kita untuk tidak bermegah-megahan? Ya. Ilmu apa, Mah? Ilmu agama. Ya. Agama. Tauhid. Nggak ada ilmu lain, nggak ada. Ya. Ada ilmu filsafat, di mana kalau ketemu dengan orang kaya kita harus punya harga diri. Ya, kita harus punya jam tangan yang mewah agar bisa dihargai. Yaitu ilmu filsafat, ilmu Yunani. Ya, ilmu agama tidak demikian. Ya. Bagaimana orang-orang bangsa Romawi datang menemui Umar bin Khattab pada kisah yang cukup fenomenal. Ditanya aina Amirul Mukminin, di mana Amir Mukminin? Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Ya, ternyata sedang tiduran di Masjid Nabawi, berceplakan, ya, beralaskan apa? Pelepah kurma. Hanya biasa hidupnya. Tidak untuk dihargai oleh orang lain. Cukup kita dihargai di hadapan Allah. Bukan berarti kita rendah di hadapan manusia. Tapi sesederhana mungkin. Jangan sampai terkena penyakit yang namanya apa? At-takatsur. Ya. Kalau bahasa anak zaman now, ya apa namanya? Low profile ya, Ummahat. Ya hidup biasa aja. Ya, sederhana aja. Ya. Ya, tawadu orang biasa. Jangan juga harus pakai baju compang-camping, jangan. Ya, dekil gitu, jangan. Ya orang biasa aja pada umumnya. Tidak mencolok bahwa dirinya adalah orang yang paling kaya di negeri ini. Biasa saja. Ya, itu definisi orang yang tidak bermegah-megahan. Ya, dan dia tidak lalai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Lalu di ayat yang ke-6, silakan dibaca Ummahat. Latarawun Latarawun jahim. jahim. Latarawunnal jahim. Neraka Artinya apa? jahim. Benar akan melihat neraka jahim. Jahanam. Bukan jahanam, beda lagi. Ya, nanti kita bahas ya. Latarawunnal jahim itu diambil dari kata ro'a yara. Ya, apa artinya ro'a yara?
Ya, ru'yah. Nah, lata rawunna, Melihat. ya, melihat. Ya, Lata rawunna, la itu tambahan, nun itu tambahan. Aslinya tarawuna, aslinya la tarawuna. Ya. La itu adalah lam taukid namanya. Ya, nanti Umahat akan belajar di kelas berikutnya ataupun nanti kalau nahunya sudah lebih baik, lebih banyak pembahasannya lam taukid. Lam taukid itu adalah lam yang digunakan untuk kata kerja dan menekankan pada perbuatan tersebut. Nah, kalau melihat berarti benar-benar melihat. Ya. Lalu ada lagi yang namanya nun taukid. Nah, yang ini namanya nun taukid, lam taukid, nun taukid. Ini terpisah. Ya. Nah, lam taukid itu tadi untuk penekanan. Ada namanya nun taukid. Penekanan juga, tapi bentuknya pakai nun di akhir. Coba bayangin, Ummah. Ya, lam taukid itu untuk menekankan. Ya, kalian melihat. Lalu ada lagi, kalian pasti akan melihat. Nun taukid lagi, kalian pasti benar-benar akan melihat. Coba bayangkan. Double. Ya. Sesuatu yang dapat dipastikan. Ya. Sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya. Bagi orang-orang yang terkena penyakit at-takatsur. Ya, ini berbahaya, Umahat. Yang dia lihat itu dia baru lihat ya, belum masuk, Umahat. Lihat di mana? Tadi kan dijelaskan, zurtumul maqabir, ketika dia di alam kubur. Karena semua orang yang ada saat ini yang sudah tiada, yang sudah berpindah, kalau bahasa kita yang sudah meninggal dunia, berpindah di alam barzah, mereka sedang menunggu, Umahat. Ada waiting room-nya di sana. Ya. Bagi orang-orang yang beriman, yang sudah ada dapat tiket surga, dosa-dosanya sudah diampuni, itu pintu surga di hadapannya. Sudah ada macam-macam tuh pintu surga. Nikmat-nikmatnya, kenikmatan yang ada di surga itu sudah ada bayangan. Ya. Kita bisa nonton, lihat, oh nanti kita nih begini. Ya, nanti ketemu dengan orang-orang soleh gitu ya, ketemu oh Nabi Muhammad seperti ini. Kan kita juga mau lihat ya Nabi Muhammad itu seperti apa. Ya. Tapi lain cerita kalau dia orang yang sudah mendapatkan tiket neraka. Minimal ya, minimal dia tidak selama-lamanya. Ya, orang beriman yang pendosa. Ya. Ada apa namanya? Tempat sementara. Ya. Nah, tempat sementara itu di neraka, diperlihatkan itu. Ada salah satu neraka namanya neraka Jahim. Dari kata jahama, artinya api yang berkobar. Ya, api yang membara. Ya. Masih di atasnya neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka paling dasar. Di atasnya ada lagi, di atasnya ada lagi. Nah, ada yang namanya jahim. Ya, tidak disebutkan secara detail dia di tingkatan keberapa, tapi yang pasti di atasnya neraka jahanam ada yang namanya neraka jahim. Ya, kasih lihat dulu. Belum masuk, baru dikasih lihat. Coba kita bisa membayangkan, Ummah. Kalau kita diperlihatkan neraka nih nanti, ya, komplek perumahannya di sini, rumahnya di sini, nomor sekian, kamarnya ini, di neraka lagi. La haula wala quwata illa billah. Wal iyadu billah wa na'udzu billah. Ya. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Kita memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan, dijauhkan dari siksa neraka. Ummahati fillah rahimakumullah. Di ayat yang ke-7
Silakan bisa dibaca. Tsumma Latarawunnaha aina yaqin. Nah, Dan sesungguhnya kamu benar-benar kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ada lagi yang namanya taukid, penekanan lagi Ummahat. Ya, penekanannya lagi dari ayat yang ke-6. Udah jelas-jelas kalian pasti akan lihat. Ya, ternyata di ayat ke-7 dikasih penjelasan lagi lebih detail. Kalian akan melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Yang namanya neraka jahim belum masuk. Jadi kan kalau udah diperlihatkan di alam kubur ya pasti mampir. Ya minimal mampir. Kalau selama-lamanya penghuni neraka itu orang kafir kan. Ya. Kalau orang-orang yang fasik, ya orang-orang yang pendosa, dia mampir. Ya transit dulu di sana, dicuci dulu di laundry. Ya, dan ternyata di sini ada kata latarunna sama ya dengan ayat yang ke-6. Tapi ada tambahan ha. Ha kembali kepada jahim. Kenapa ha mu'annas? Jahim kok nggak ada tak marbutohnya, tapi kok dia disebut mu'annas? Karena semua neraka itu mu'annas. Pasang. Diambil. Semua neraka itu mu'annas. Narun, api aja mu'annas. Ya, itu pendetailannya bahwa mu'annas tidak selamanya berakhiran tak marbutoh. Ya. Ainal yakin. Mata kepala sendiri secara yakin, secara pasti. Kita akan melihat secara langsung. Wal'iyadzubillah. Ya. Dan di ayat yang terakhir, apa bunyinya Ummah? Tsumma Malatus alunna yauma anil kemudian kamu benar-benar kamu benar-benar pada hari itu kenikmatan yang kamu yang ada dirinya itu dulu. Berat ya di sini. Ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian setelah diperlihatkan dengan mata kepala sendiri, dia melihat nih orang-orang at-takatsur ini orang yang bermegah-megahan. Lalu kemudian latus alunna itu diambil dari kata kerja. Sa'ala yas'alu. Ya, ada lam taukid dan nun taukid juga tuh sama. Aslinya tus'alu. Tus'alu itu adalah fi'il majhul dari kata yas'alu, tas'alu. Aslinya apa? Tas'alu. Aslinya. Lalu dibuat kata kerja pasif. Ya, dibuat kata kerja pasif. Jadinya tus'alu. Ya, tus'alu ditanya. Tapi bentuknya bukan ditanya aja, pasti benar-benar akan ditanya. Ya. Banyak penekanan di sini. Pasti akan benar-benar ditanya. Apa yang ditanya? Dan kapan ditanyanya? Yauma idzin. Yauma idzin adalah yauma ditambahkan izin. Yauma hari. Izin hari itu. Pada hari itu akan ditanya. Apa yang ditanya? An-na'im. Na'im itu diambil dari kata na'ima. Yan'amu. Ni'mah. Nah, pertanyaan. Apa itu ni'mah? Nikmat kenikmatan. kenikmatan. Ya, apa kenikmatan maksudnya? Kenikmatan. Yang bermegah-megah. Nah,
Apa itu nikmah? Nikmah itu apa? Semangat. Kesenangan. Itu sesuatu yang disukai, sesuatu yang senangi. Namanya nikmat. Ya, nikmat sehat, ya, nikmat harta, nikmat punya anak, ya, nikmat punya pasangan, lalu diposting di mana-mana pasangannya sendiri, ya. Nah, ini takasur, ya. Naim adalah kenikmatan yang dulu di dunia dia bermegah-megahan akan ditanya. Tas yang kita punya, Umahat beli tas harganya puluhan juta akan ditanya. Kenapa beli tas puluhan juta? Kenapa beli benda ini, barang itu? Ya, akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Beli nggak dipakai akan ditanya. Beli karena untuk dipajang akan ditanya. Iya. Semakin dia lalai karena sebab barang yang dia beli, karena sebab dunia yang dia lakukan, maka itu adalah bagian dari at-takasur, orang-orang yang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummahati fillah rahimakumullah. Ini yang harus diperhatikan lebih dalam dari makna kandungan ayat di dalam surah At-Takatsur. Ya, sampai di sini hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan Ummah? Naam. Ya, silakan. Nah, kalau yang tadi takasur itu cara membedakannya dengan apa tadi kan menyimpan gitu kayak hobi gitu kan ya. Seberapa kita bisa menjadi itu ini hanya sekedar hobi, misalnya mengumpulkan gundam gitu kan, itu sekedar hobi, atau yang masuk ke takasur. Itu yang pertama Ustaz. Jadi cara membedakan mana tindakan kita yang untuk apa Mohon biasa suaranya ataukah agak jelas, Ibu Erviani agak suaranya agak ini sama Iya, saya. ini tidak jelas ya Ustaz. Apakah sudah jelas katanya? Sudah, boleh. Silakan. Ya. Jadi apa? Izin bertanya Ustaz, yang pertama itu bagaimana kita bisa membedakan mana yang dikatakan hal biasa maksudnya dan mana yang dikatakan sebagai kata kasur gitu. Misal tadi kan kita menyampaikan kalau melihat satu barang itu bisa juga apa kata kasur gitu ya, kata kasur. Nah, misalnya punya hobi koleksi gundam atau mungkin mainan-mainan itu ya, itu seberapa kita bisa membedakan ini kata kasur ini yang tidak, yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, cara mencegahnya itu seperti apa? Kita mau misalnya yang jilbab gitu ya kan, koleksi dari warna hijau gitu Ustaz, apakah hijau aja gitu kan, kadang ini mungkin bisa diperjelas yang masuk ke kasur atau yang masih bisa ditoleransi sebagai hal yang masih wajar gitu. Mungkin itu Ustaz. Ya, baik. Ya, taib. Ana bisa mencerna ya apa yang ditanyakan oleh Ibu Erviani secara umum. Ya, jadi yang pertama ya bagaimana membedakan orang yang bermegah-megahan dengan orang yang memang tidak bermegah-megahan dalam perkara dunia. Ya, dalam hal ini mungkin mengoleksi mainan, mengoleksi barang-barang tertentu gitu ya. Nah, yang pertama dia harus tahu yang namanya skala prioritas dalam beramal soleh. Ya.
Apakah dengan mengoleksi barang tersebut semakin dia beramal soleh, termotivasi untuk beramal soleh, dan barang tersebut adalah barang yang memang eh, bukan hanya legal di pemerintah gitu ya, tapi juga dikatakan halal di dalam Islam, dibolehkan di dalam Islam, seperti mainan yang ada wujud mukanya, ya ada wajahnya, ya, dan itu adalah wujud manusia, maka ini tidak diperkenankan di dalam Islam, ya. Bahkan orang yang membuatnya, yang membuat boneka ataupun barang tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah untuk menghidupkannya nanti di hari kiamat. Ya, maka kalau hanya robot misalkan gitu ya, lalu semakin anak ini dikasih hadiah, dikasih koleksi barang-barang yang mungkin kiranya dia sukai, dan semakin dia bertambah untuk beramal soleh, ya, semakin semangat untuk beribadah, semakin birrul walidain, ya, maka ini tidak mengapa. Tapi ketika sebaliknya, ya, dibelikan barang ya yang kemanfaatannya kurang, sudah kemanfaatannya kurang dari segi barangnya, ternyata ya di dalam syariat ada pengharaman, ya. Lalu juga ketika dibelikan barang semakin lalai dari mengingat Allah, malas ibadah, ya, malas, ya nggak usah jauh-jauh anak-anak tuh kalau sudah main game misalkan, ataupun dikasih handphone, ya, nah, ya itu lalai itu untuk ibadah. Nah ini takatsur, ya, apa yang mau dimegah-megahin Ustadz misalkan. Karena makna bermegah-megahan di sini adalah orang yang lalai dalam ketaatan kepada Allah karena sebab perkara dunia. Iya, karena sebab perkara dunia, ya. Nah, ini adalah orang yang disebut dengan at-takasur. Bagaimana cara pencegahan? Ya, yang tentu yang harus diketahui adalah makna at-takasur itu sendiri, ya, yaitu insyaghala an syai'in bi syai'in. Ya, artinya adalah terpaling dari sesuatu karena sibuk dengan hal lain. Fokusnya, esensinya dia tidak dapatkan, tapi dia malah mendapatkan dunia. Ya, fokusnya dengan terlena, ya terlena dengan dunia, ya. Orang yang terlena dengan dunia ciri-cirinya apapun bentuknya perkara dunia, baik itu ya statusnya orang kaya ataupun orang sederhana ataupun orang miskin, kalau dia sibuk, ya, kalau orang miskin biasanya sibuknya ngapain? Nyari duit, ya duitnya nggak nyampe-nyampe, nggak dapet-dapet, ya, sampai lupa sholat, lupa ibadah. Nah itu adalah at-takasur. Kalau orang Pasal kaya juga. duitnya, iya at-takasur juga. Nggak Karena harus orang lalai, kaya juga. nggak Nggak harus harus orang orang kaya kaya. juga. Betul. Jadi mendefinisikan bermegah-megahan di sini bukan bermegah-megahan dalam masalah kekayaan. Bukan hanya itu. Kaya. Iya. Orang nggak punya harta, tapi dia sibuk dengan perkara lain dalam urusan dunia. Ya, sampai dia tidak memprioritaskan akhiratnya, itu disebut dengan at-takasur. Oke lah kalau orang kaya, dia sibuk bisnis di sana, rapat di sini, kerjaannya banyak, sampai dia lupa sholat, lupa ibadah, lupa sedekah, lupa menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, maka dia termasuk dari golongan at-takasur. Apa yang terjadi? Sudah malas ibadah, sudah malas cari kerja, pengennya hidup enak, gitu ya. Pengennya hidup enak, duduk manis, dapat duit, gitu ya, dengan meminta-minta atau mungkin dengan menipu, ya. Ibadahnya juga nggak ada. Dia tidak memprioritaskan akhiratnya. Yang ada terlena dengan dunia dalam bentuk rasa capek dan letih. Nah ini yang berbahaya. Ya, salah satu seburuk-buruk manusia kata Nabi SAW, al-miskinul mustakbir, orang miskin yang sombong. Ya, sombongnya bukan kepada manusia, kepada Allah. Sudah miskin, ya, sudah miskin, ya,
lalu dia sandarkan keburukan itu kepada Allah. Ini gara-gara Allah nih, ini gara-gara ini, gara-gara itu. Jadi susah. Ya. Ya. Ini orang dikasih hati, mintanya jantung, Ummahat. Ya. Orang seperti Bisa jadi ini. kalau susah itu bisa jadi ujian gitu ya Ustaz ya. Iya, bisa jadi itu bagian dari ujian yang Allah berikan. Ya, jadi maknanya itu luas. Tidak terikat dengan orang kaya aja yang namanya bermegah-megahan, tapi juga bisa terkena kepada orang-orang miskin seperti itu. Ya, maka penanganannya itu tadi. Jangan sampai kita lalai. Sholatnya, kewajiban kita. Ya, kalau udah lalai, nah ini jadi pertanyaan. Ya, Ummahat Udah kerja, masuk. iya, ada di antara umat mungkin yang bekerja, ya, tapi duit dapat, harta dapat, tapi ibadahnya jadi berkurang. Nah, ini jadi pertanyaan. Ya, jadi lalai. Ya, tapi ada orang yang kerjanya luar biasa, siang malam, tapi ibadahnya juga lebih luar biasa. Ada nggak? Ada banyak. Ya, Ada. disiplinnya tinggi. Ya, benar-benar etos kerjanya bagus. Nah, ini orang yang seperti ini pasti dia memprioritaskan akhirat. Ya, kerja tepat waktu karena Allah yang menyuruhnya, bukan atasannya, bukan HRD-nya, bukan manajernya. Ya, dia kerja dengan sepenuh hati karena perintah Allah, perintah Rasul. Ya, sehingga yang terjadi adalah orang tersebut mendapatkan haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pahim tunna insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah. Ya. Baik, mungkin ini ya yang bisa disampaikan. Qadarullah, tidak terasa waktu kita ya terbatas. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan materi yang lebih panjang, surah Al-Qari'ah. Dimohon datang tepat waktu ya, Ummahat 19.55 agar semuanya bisa hadir dan kita bisa mulai di pekan keempat di bulan depan, insyaallah taala. Insyaallah. Ya, insyaallah. Alhamdulillah, hadza ma aqulu lakum. Ya, ini mungkin yang bisa disampaikan Ummahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memudahkan setiap urusan amal soleh kita dan mempersulit setiap amal keburukan kita. Ya, sehingga kita berat untuk melakukan amal buruk ya. Nah, mungkin ini kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.